Rumor mengenai kereta hantu yang melintas di jalur Jakarta-Bogor atau sebaliknya memang sudah sering terdengar terutama di tahun 90-an. Beberapa orang yang pernah menaiki kereta hantu ini menceritakan pengalaman yang berbeda-beda saat menaikinya. Cerita kali ini merupakan pengalaman yang dialami oleh seorang pemuda yang kita sebut saja bernama Rudi. Tapi uniknya, kereta yang dia tumpangi ini berangkat dari Bekasi dan langsung menuju ke jalur Bogor. Untuk mengetahui kisahnya, yuk dengerin ceritanya di Dongeng Mistis. Saat itu Rudi membuka jasa servis dan perakitan komputer. Profesi yang dia jalani ini membuat dia harus sering mondar-mandir ke Mangga 2 untuk membeli komponen-komponen yang dia butuhkan atau hanya sekedar main untuk mencari informasi terbaru seputar perangkat komputer. Kebetulan Rudi memang mempunyai kenalan yang memiliki toko komputer di daerah Mangga 2. Melalui temannya inilah Rudi berbelanja semua peralatan yang dia butuhkan untuk mendukung usahanya itu dan mencari informasi terbaru agar tidak ketinggalan dan bisa bersaing dengan para perakit komputer lainnya. Untuk transportasi, Rudi memang lebih memilih untuk menggunakan KRL dari rumahnya di Bekasi. Menurutnya, sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien, sangat irit dan murah meriah. Hanya dengan menggunakan abodemen selama 1 bulan, dia sudah bisa mondar-mandir Bekasi Jakarta Kota sepuasnya. Selain menghemat, Rudi juga merasa dengan menggunakan kereta, perjalanannya menjadi terasa cepat dan tidak terkena macet. Lagi pula, karena sudah saking seringnya Rudi naik kereta, dia sudah hafal betul tempat yang aman untuk meletakkan perangkat yang dibelinya tanpa takut terjamah penumpang lainnya. Intinya, untuk keamanan, Rudi memang sudah tidak merasa khawatir sama sekali. Dari stasiun Bekasi, Rudi cukup naik becak untuk sampai ke rumahnya. Dengan penghematan seperti ini, tentunya sangat menguntungkan buatnya. Rudi jadi bisa memberikan harga yang lebih murah dibanding teman-teman seprofesinya karena biaya operasional yang dia keluarkan cukup kecil meski terlihat cukup ribet. Dengan harga jual dan jasa servis yang lebih murah ini, tidak heran jika banyak orang yang akhirnya memesan dan menservis komputer kepadanya. Di awal tahun 2003, Rudi tiba-tiba kebanjiran order. Bahkan untuk 1 bulan ke depan, sedikitnya sudah 5 pesanan yang menunggu. Karena jarang mendapatkan order sedemikian banyaknya, dia pun senang sekali untuk menerimanya. Begitu juga dengan temannya di Mangga 2, yang dengan antusias menyatakan siap untuk mensuplai kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkannya. Namun meski keuntungan yang akan diraupnya cukup besar, Rudi tetap ingin menggunakan KRL sebagai alat transportasinya. Alasannya, dia sudah terlanjur membeli abodemen di awal bulan itu. Suatu hari, berangkatlah Rudi menuju ke Mangga 2 untuk membeli semua perangkat yang dia butuhkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Rudi langsung memeriksa barang-barang yang baru dibelinya itu. Dan ternyata ada hardware yang masih tertinggal di toko temannya. Segera dari rumah, dia menelpon temannya itu untuk mengkonfirmasi bahwa masih ada barangnya yang tertinggal di sana. Karena pentingnya barang itu, Rudi berniat untuk mengambilnya malam itu juga. Dia berencana akan naik KRL jurusan Jakarta Kota yang berangkat jam 7:30 malam dari Bekasi. Si pemilik toko pun mengatakan dia akan menunggu kedatangannya di pintu basement Mangga 2 setelah toko tutup jam 8 malam. Sekitar jam 7 kurang, Rudi berangkat menuju ke stasiun Bekasi. Sesampainya di stasiun, dia melihat stasiun itu sangat sepi sekali dan hanya segelintir orang saja di sana. Dengan sabar, dia menunggu keretanya tiba. Namun, sampai jam menunjukkan pukul 8 malam, KRL yang ditunggu-tunggunya itu tidak juga datang.
Mengingat dirinya sudah janjian dengan temannya di Mangga 2, maka dia bertekad untuk menunggu sampai kereta itu datang. 20 menit kemudian, baru tampak sebuah kereta memasuki stasiun Bekasi. Karena tidak banyak penumpang yang mengantri, maka dengan santai Rudi langsung menaikinya. Saat itu keanehan pertama mulai dialami. KRL yang biasanya berhenti beberapa menit untuk menunggu penumpang, saat itu langsung saja berangkat. Meski merasa heran karena tidak seperti biasanya, tapi dalam pikirannya mengatakan mungkin karena sudah malam dan terlambat datang, sehingga masinis segera menjalankan keretanya agar bisa sampai di stasiun Jakarta Kota tepat pada waktunya. Di dalam kereta, Rudi sempat memperhatikan kondisi di dalam gerbong juga tidak seperti biasanya. Dia lihat penumpangnya hanya sedikit, dan anehnya hampir semua penumpang memakai pakaian berwarna putih. Serta tidak dilihatnya pedagang asongan yang biasanya banyak yang mondar-mandir tak kenal waktu. Pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tapi semua pertanyaan ditepisnya dan kembali memikirkan temannya yang pasti sudah menunggunya di pintu basement Mangga 2. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Rudi lalu mencoba untuk menghubungi temannya itu melalui HP-nya. Namun anehnya, dia tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Padahal selama ini, dia sudah sering menggunakan HP saat di dalam kereta, dan sinyalnya selalu baik-baik saja. Dicobanya berkali-kali tetapi tetap saja HP-nya tidak bisa digunakan. Pikirannya menjadi resah. Dia khawatir dirinya akan mengecewakan temannya karena harus menunggu terlalu lama. Jika saat tiba di sana ternyata temannya sudah pulang, maka sia-sialah semua usahanya malam itu. Saat di dalam kereta, Rudi mencoba mengarahkan pandangannya keluar jendela. Dilihatnya pemandangan di luar KRL terasa gelap sekali. Dia coba fokuskan pandangannya sambil mengira-ngira di mana posisinya saat itu. Namun tidak ada sesuatu yang dapat dilihat untuk dia kenali. Hingga tiba-tiba kereta itu berhenti di sebuah stasiun diiringi dengan beberapa penumpang yang turun. Namun lagi-lagi dia menyaksikan keanehan. Dia melihat ada beberapa orang yang sedang menunggu kereta di stasiun, namun seolah-olah kereta itu tidak melintas di depan mereka. Rudi melihat para calon penumpang itu masih tetap berdiri pada garis peron paling pinggir. Biasanya kalau ada kereta yang mau masuk stasiun, orang-orang yang berdiri di pinggir peron segera melangkah mundur karena takut terserempet kereta. Tapi tidak demikian yang dilihat Rudi. Mereka tetap saja berdiri di pinggir peron, seperti tidak ada kereta yang lewat di depannya. Dan anehnya juga, tidak ada satupun penumpang yang naik. Kereta pun segera berangkat kembali. Namun keheranan dan kebingungannya semakin memuncak. Apalagi dirasakan tidak ada goncangan gerbong saat KRL berjalan. Tidak seperti yang biasa dia alami. Yang dia rasakan kereta ini berjalan sangat mulus dan malah terkesan cepat sekali melebihi kecepatan biasanya. Dalam kebingungannya, otaknya terus berpikir dan akhirnya dia memutuskan akan turun di stasiun berikutnya bila kereta itu berhenti. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan bis umum. Dia pikir ada kemungkinan kalau dia telah salah naik kereta. Tidak lama kemudian sampailah KRL itu di sebuah stasiun yang dia tidak tahu di mana. Begitu KRL itu berhenti, segera Rudi meloncat keluar dari gerbong. Begitu kakinya menginjak stasiun itu, mendadak dia merasakan sekujur tubuhnya merinding. Tapi dia menganggap itu dikarenakan dinginnya hembusan angin malam. Rudi melihat KRL itu segera berlalu, dan dia melangkahkan kakinya dengan penuh kebingungan. Dia menengok ke sana kemari mencari tahu di stasiun mana dia berada. Tiba-tiba kakinya menyandung sesuatu dan hampir membuat dirinya terjungkal. Pandangannya diarahkan pada benda tersebut.
Betapa terkejutnya dia ketika melihat kakinya ternyata tersandung kayu rel kereta api. Dan saat dia mengangkat kepalanya, dia baru menyadari ternyata dirinya berada di pinggir sebuah rel yang terbentang lurus ke depan. Rel kereta api itu diapit oleh pematang sawah di kiri dan kanannya. Sementara, stasiun di mana dia tadi turun secara ajaib sudah menghilang. Dalam kebingungannya, dia mencoba untuk menyusuri daerah tersebut dan mencari jalan raya. Kebetulan di tempat itu, dia bertemu dengan seorang warga yang sedang lewat. Dia lalu bertanya kepada orang itu di mana sebenarnya lokasi tempat dirinya berada. Dari jawaban orang itu ternyata diketahui bahwa dirinya berada di daerah Bojonggede. Rudi tadinya merasa tidak percaya mendengar hal itu. Tidak mungkin dirinya berada di Bojonggede, karena tidak ada kereta dari Bekasi yang langsung masuk ke jalur Bogor tanpa transit terlebih dahulu. Belum juga hilang kebingungannya itu, Rudi merasa kaget saat melihat jam di tangannya baru menunjukkan pukul 8:30 malam. Yang berarti dia hanya menempuh waktu 10 menit untuk mencapai Bogor dari Bekasi. Rudi akhirnya meyakini bahwa dirinya telah naik kereta hantu dan memutuskan untuk pulang. Dia lihat sinyal HP-nya pun sudah berfungsi. Rudi lalu segera menghubungi temannya untuk membatalkan rencananya. Baik Sobat Dem, begitulah cerita yang dialami Rudi saat dia menaiki KRL hantu. Semoga cerita ini bisa menghibur sobat semua dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami, selamat menjalankan aktivitas kembali. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan stay tune di channel ini. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.